Assalamualaikum, welcome back to my story. Saya Tiris Manita. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita membahas misteri dari berbagai belahan dunia. Oke, kali ini kisah misteri bercampur horor yang berasal dari salah satu kota di Indonesia, yaitu Surabaya. Cerita horor ini memang sudah sangat terkenal di sana. Yap, rumah horor Darmo. Nama rumah hantu Darmo ini bukan hanya dikenal oleh orang Surabaya saja. Hal itu karena rumah kosong yang berada di Jalan Puncak Permai nomor 26 tersebut begitu kental dengan kisah mistis. Seperti apa misteri yang menyelimuti rumah hantu Darmo? Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu, oke? Siapa sangka rumah yang terlihat ini adalah salah satu rumah penyumbang kisah mistis di kota Surabaya. Kondisi rumah yang sama sekali jauh dari wujud sebuah rumah, yang artinya bisa kita tempati. Rumah mewah yang memiliki luas 1.500 meter persegi, memiliki 3 lantai, 10 ruangan, dan dilengkapi ruang bawah tanah. Meski begitu, rumah ini masih berdiri kokoh. Tetapi rumah ini tidak lagi beratap, mungkin karena tidak terawat dalam waktu yang lama. Sehingga beberapa bagian dari rumah itu mulai hancur, lapuk, dimakan usia. Hanya tersisa pilar-pilar dan tembok saja. Bahkan, tembok-temboknya ada yang sudah sangat miring. Tembok-tembok juga dipenuhi dengan cat warna-warni dari orang-orang yang mungkin pernah ke sana. Rumah ini masih meninggalkan kesan mewah, ya mungkin karena bangunannya terlalu besar. Terus, rumah ini juga dipenuhi dengan semak belukar. Di bagian depan, halaman rumah, termasuk di dalam, lantai bawah, dan atas. Karena kondisinya, tak sedikit pula yang menganggap rumah megah itu mempunyai energi supranatural, hingga menjadi kerajaan bagi makhluk halus yang ada di sana. Konon, orang yang lewat di sekitar rumah hantu tersebut selalu merasakan hal mistis. Rumah hantu Darmo begitu dikenal oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar ini juga mempunyai sebuah legenda. Meskipun ada banyak versi mengenai legenda yang berhubungan dengan rumah hantu Darmo, tetapi yang paling populer adalah kisah tentang penghuni rumah tersebut yang konon memiliki perjanjian dengan makhluk halus atau pesugihan. Jadi, dipercaya pemilik rumah hantu Darmo itu adalah seseorang yang sangat sukses dan kaya raya. Akan tetapi, kekayaan itu didapat dengan cara yang tidak halal atau melalui pesugihan. Tiap-tiap kekayaan yang didapat oleh pemilik rumah harus dibayar dengan tumbal yang diberikan setiap malam Jumat. Tumbal yang diminta tersebut haruslah berupa nyawa manusia dan tidak bisa diganti dengan hewan. Namun suatu hari, mereka sekeluarga ingin menghentikan praktik pesugihan itu. Mereka berhenti memberikan tumbal nyawa manusia, tetapi menggantinya dengan nyawa hewan atau binatang. Keputusan itu membawa petaka bagi keluarga kaya raya itu. Mengetahui akan adanya bahaya atau resiko dari melanggar perjanjian dengan makhluk halus, mereka sekeluarga berencana lari dengan bepergian menggunakan kapal laut pribadi. Dan setibanya di tengah laut, kapal yang mengangkut satu keluarga tersebut dikabarkan tenggelam dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat. Kecuali 2 orang yang tidak ikut serta dalam perjalanan itu, yaitu seorang baby sister dan pembantu mereka yang tetap tinggal di rumah. Kecelakaan yang menimpa keluarga itu dikait-kaitkan akibat melanggar perjanjian dengan makhluk halus. Apakah dugaan keterkaitan tenggelamnya kapal tersebut kecelakaan biasa atau benar ada hubungan dengan resiko
perbuatan mereka. Sampai sekarang, bahkan bangkai kapal itu juga tidak pernah ditemukan. Belum lagi, tidak ada saksi yang bisa menjelaskan tentang peristiwa itu. Dan terkait 2 orang, pembantu dan baby sister yang sempat tinggal di rumah itu beberapa waktu, kabarnya juga tewas terbunuh. Dan lagi-lagi, pelakunya juga tidak pernah terungkap hingga saat ini. Sejak saat itu, rumah mewah itu dalam keadaan kosong, tidak pernah ditempati lagi. Juga tidak pernah ada kerabat yang datang untuk mengklaim tentang keberadaan rumah mewah itu. Namun pada tahun 1997, rumah tanpa penghuni itu ludes terbakar tanpa sebab dan meninggalkan puing-puing sisa kebakaran. Menurut warga sekitar, kebakaran itu bukanlah menjadi hal yang aneh lagi, karena memang warga sekitar merasa diganggu oleh keberadaan makhluk-makhluk halus yang bersumber dari rumah mewah Darmo. Dari rumah itu juga sering terdengar suara tangisan pada malam hari yang membuat nyali warga sekitar menciut. Di sana juga kerap terlihat penampakan wanita dengan pakaian putih layu yang berdiri di sekitar rumah hantu Darmo. Karena horornya itu mengundang rasa penasaran orang-orang. Bahkan ada yang melakukan uji nyali dengan mengunjungi rumah Darmo. Setiap uji nyali yang dilakukan di rumah itu pasti berakhir dengan kesurupan. Pengakuan dari seorang yang memiliki indera keenam yang mengunjungi rumah Darmo mengatakan bahwa dia melihat sosok besar dan harimau di sekitar rumah Darmo. Cerita-cerita mistis yang terjadi di rumah mewah Darmo ini juga menginspirasi produser film horor di Indonesia, dan kemudian rumah hantu Darmo diangkat ke layar lebar dengan judul Malam Suruh di Rumah Darmo, yang menceritakan tentang pembantaian satu keluarga penghuni rumah tersebut. Hingga saat ini, baik Sapam maupun masyarakat setempat sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya pemilik atau pewaris rumah mewah Darmo. Hingga bangunan itu mulai berlumut dan hancur, tidak ada seorang pun yang merawat. Memang ada beberapa cerita versi lain yang mengatakan bahwa dari 2 orang yang tinggal di rumah itu tidak ikut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan satu keluarga adalah seorang pembantu rumah tangga dan seorang bayi. Bayi inilah yang diduga ahli waris dari rumah itu. Dan menurut warga, wanita itu sering datang ke rumah itu pada malam Jumat Kliwon untuk menaburkan bunga. Tetapi dia tidak pernah turun dari mobilnya. Dia hanya menyuruh Sapam untuk menaburkan bunga di sekitar rumah mewah Darmo. Menurut cerita versi lain, rumah mewah itu sempat disewa oleh sebuah keluarga. Namun suatu hari, sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang mendiami rumah hantu Darmo. Rentetan cerita horor yang bertebaran membuat rumah mewah itu tidak pernah ada yang berani membeli ataupun ditempati. Hingga kini keberadaan rumah hantu Darmo yang sangat megah itu kini sangat terkenal di kalangan pecinta alam gaib di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu destinasi wisata horor, sehingga tempat itu tidak pernah sepi pengunjung. Rumah yang berlokasi di kawasan Surabaya Barat itu sempat ditutup oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya pada tahun 2016 karena penangkapan belasan muda-mudi yang sedang mengkonsumsi obat-obat terlarang.
Kini kawasan Rumah Hantu Darmo tetap dalam penjagaan pihak keamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana. Mengingat Rumah Hantu Darmo ramai dikunjungi pelancong. Terlepas percaya atau tidak tentang cerita mistis di balik keberadaan Rumah Darmo, kembali ke diri Anda masing-masing. Saya Etir Semanita, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.